Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kegiatan kami di sini yaitu mengadakan podcast mengenai sekolah Al-Idrusiyah. Nah, untuk pertanyaan itu akan saya bacakan dan akan dijawab oleh teman-teman saya. Untuk pertanyaan pertama kepada Adinda Anggun, saya bertanya, apakah sejarah mengenai Al-Idrusiyah? Sejarah sekolah Al-Idrusiyah berdiri pada tahun 2013, berawal dari tanah wakaf yang kemudian didirikan sekolah oleh donatur. Awalnya, sekolah ini hanya ada satu kelas dengan 8 murid yang dipercayakan kepada Guru Tika Nurul dari SPD. Beliau menjadi kepala sekolah sekaligus guru di awal perintisan sekolah ini. Seiring berjalannya waktu, sekolah yang dikepalai oleh Umi Tika ini semakin berkembang dan kini memiliki 8 guru yang 87 peserta didik. Tahun ini serta 3 kelas yang terdiri dari 2 kelas TK dan 1 kelas PAUD. Mungkin hanya itu saja sejarah yang saya ketahui. Baik, terima kasih kepada Anggun yang sudah menjelaskan mengenai sejarah Al-Idrusiyah. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya nih kepada Lina. Nah, kepada teman saya Lina, apa sih yang kamu ketahui mengenai kurikulum dan juga misi mengenai sekolah Al-Idrusiyah? Ya, saya akan menjelaskan tentang kurikulum RA Al-Idrusiyah, yaitu saat ini RA Al-Idrusiyah sudah menerapkan kurikulum merdeka, di mana lebih menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada anak, memberikan fleksibilitas kepada guru dan memilih pendekatan dan materi, serta fokus pada pengembangan potensi unik setiap anak. Kurikulum ini mengenal juga sebagai merdeka bermain, karena proses belajarnya yang menyenangkan dan bermain adalah cara belajar yang efektif. Sedangkan misinya yaitu RA Al-Idrusiyah Binjai adalah terwujudnya generasi yang berakhlakul karimah, cerdas, kreatif, dan berprestasi. Sedangkan misinya yaitu RA Al-Idrusiyah Binjai meliputi penanaman keimanan dan ketakwaan kepada Allah sejak dini, pengembangan potensi anak didik secara keseluruhan, dan mengembangkan bakat serta kreativitas. Berarti untuk masyarakat hukumnya sudah merdeka ya? Sudah merdeka. Sudah merdeka ya teman-teman di masyarakat hukumnya. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya juga nih kepada Bila. Ada dia, kepada teman saya Bila, saya ingin bertanya, apa sih yang kamu ketahui mengenai daftar guru dan staf yang ada di RA Al-Idrusiyah? Untuk struktur organisasi Al-Idrusiyah, kepala sekolahnya itu ada Umi Fika Nurul Hidayah SPD, dan untuk bendahara sekretaris itu ada Umi Afrahul Muslihani SE. Untuk wali kelasnya itu ada pada kelas PAUD A Al-Hafiz itu ada Dea Permadani, untuk di kelas PAUD B Al-Musyawir itu ada Putri Lestari, dan untuk ada yang TK B1 Al-Rauf itu ada Umi Ayu Wardani SPD, untuk kelas TK B2 ada Umi Dewa Al-Meda. Oke, terima kasih kepada si Nabila dan saya. Berarti untuk lokal yang ada di RA Al-Idrusiyah itu ada berapa lokal ya? Ada 4 nih. Ada 4 lokal. Nah, untuk Kakak Elsa, Ya. saya ingin bertanya tentang sarana dan prasarana dari sekolah TK Al-Idrusiyah gimana ya? Oke, terima kasih kepada Kak Yumia atas pertanyaannya. Saya akan menjawab mengenai sarana dan prasarana. Nah, jadi sekolah Al-Idrusiyah itu mempunyai sarana dan prasarana. Nah, terdiri itu di sini ada beberapa sarana dan prasarana yang disediakan oleh RA Al-Idrusiyah. Nah, antara lain itu seperti ruang belajar, kemudian ada kelas yang nyaman dan full AC juga loh teman-teman. Kemudian untuk alat permainan itu masih alat yang permainan edukatif. Dan halaman dan permainan luar lapangan itu cukup lapang, dan untuk parkirnya tuh di area parkir itu bisa kan, itu kan banyak tuh ya, untuk guru-guru ada 8 orang dan juga kami sebagai mahasiswa PPL, jadi kami bisa parkir di RA Al-Idrusiyah. Kemudian untuk lapangannya cukup besar. Di sini juga ada halaman dan permainan luar lapangan, kemudian ada tempat parkir, toilet, lokasi, dan tempatnya itu sangat strategis, yang dimana berada di
area masjid dan tidak mengganggu wilayah pemukiman warga, dan juga sound systemnya dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya di RA ini itu bagiannya itu adalah di bagian paling belakang di Masjid Handayani. Jadi lingkungannya itu yang aman dan tidak dekat dengan yang namanya pasar atau jalan besar. Jadi untuk tempatnya sangat strategis. Sekian dari saya. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Cindy teman saya, apa yang kamu ketahui mengenai administrasi sekolah? Biaya SPP di Al-Idrusiyah sebesar 50.000 maupun TKA ataupun TKB. Terus kalau mau tambahan les bisa dikenakan biaya tambahan gitu. Tapi kalau gaji guru itu dikenakan sebesar 350.000. Oke, sedikit potong saya bertanya, apakah kalau misalnya guru itu termasuk dari uang SPP? Iya. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Anggun. Berarti untuk yang kepada Kak Cindy, berarti untuk anak A sama anak B itu ada perbedaannya ya? Misalnya gini, kan ada nih, dia sudah anak A. Untuk teman-teman kita bertanya ya, jadi di situ kita sesi diskusi. Nah, di sini ada kayak anak A, kemudian dia sekolah di sini, naik ke anak B. Nah, itu apakah dia bakalan dikurangi? Karena kan dia anak alumni yang terlalu, atau bakalan bersama dengan teman yang lain? Tetap sama. Terima kasih kepada Kak Cindy atas jawabannya. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Kak Lilis. Kak Lilis sebagai sekretaris kami di sini ya teman-teman, saya akan bertanya, apa sih yang kamu ketahui mengenai kegiatan belajar mengajar yang ada di RA Al-Idrusiyah? Nah, di sini ada kegiatan belajar mengajar di RA Al-Idrusiyah. Kegiatan belajar dimulai dari pukul 8 hingga pukul 11 dari hari Senin dan hari Jumat. Nah, kegiatan dimulai dengan membaca Iqra sembari menunggu giliran. Anak-anak biasanya mengumpulkan uang tabungan dan pekerjaan rumah mereka kepada gurunya. Pembelajaran dilakukan berdasarkan tema dan jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, setelah selesai membaca Iqra, anak-anak berbaris di luar. Sebelum masuk kelas, guru memberi pertanyaan-pertanyaan tentang hafalan atau pembelajaran sebelumnya. Nah, di sini ada pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pembelajaran dilakukan sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan, baik kegiatan dalam kelas maupun kegiatan di luar kelas. Nah, di sini guru dan kepala sekolah melakukan evaluasi setiap hari setelah pulang sekolah. Ada juga evaluasi mingguan serta evaluasi bulanan yang mengikut sertakan orang tua siswa. Evaluasi tahunan dilakukan setiap akhir semester 2. Nah, itu kegiatan belajar mengajar di RA Al-Idrusiyah. Sangat detail ya, sangat lengkap. Jadi kayak untuk kegiatan belajar itu juga yang mencukupi, mulai dari tempat strategis, kemudian dari tempat pembelajaran juga yang sangat mencukupi. Nah, kemudian saya akan bertanya kepada Kak Tina selaku ketua dari PPL kami ini. Saya akan bertanya, apa sih singkatan dari POAC, dan kemudian coba Anda jelaskan mengenai POAC. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang POAC. Jadi yang pertama itu adalah perencanaan. Nah, perencanaan ini selain dari kurikulum yang sudah ditetapkan, guru dan kepala sekolah selalu menyusun rencana pembelajaran, baik itu harian, mingguan, bulanan, dan tahun. Kemudian di sini ada perorganisasian. Nah, kepala sekolah membagi peran dan tugas setiap guru agar pembelajaran dapat direncana dengan baik. Untuk pelaksanaannya, dalam pelaksanaannya kegiatan pembelajaran dilakukan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, yang sudah ditentukan, baik kegiatan dalam kelas maupun kegiatan yang ada di luar kelas. Kemudian untuk pengendalian, guru dan kepala sekolah melakukan evaluasi setiap hari setelah pulang sekolah, dan ada juga evaluasi mingguan, evaluasi bulanan yang mengikut sertakan orang tua siswa. Evaluasi tahunan dilakukan setiap akhir semester 2. Iya, baik, terima kasih kepada ketua kami. Nah, selanjutnya ada bagian kegiatan ekstrakurikuler. Nah, pertanyaan
kepada teman kami yang bernama Imelda. Saya akan bertanya mengenai kegiatan ekstrakurikuler apa yang ada di RA Al-Idrusiyah. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Elsa. Nah, di TK Al-Idrusiyah terdapat ekstrakurikuler les. Nah, ini kegiatannya dilakukan setelah pulang sekolah, yaitu dari pukul 11 sampai pukul 12 siang. Nah, dalam pembelajaran ekstrakurikuler ini, anak-anak diajak untuk melakukan pembelajaran mengulang, yaitu seperti mengulang huruf angka, abjad, dan warna-warna. Oke, baik. Di sini saya akan bertanya kepada teman kita, Kak Hastika. Pertanyaannya, apa sih nama dan jumlah murid per kelas yang ada di Al-Idrusiyah ini? Ya, di kelas Al-Idrusiyah terdiri dari 4 kelas. Jadi pada PAUD A, PAUD A ini dinamakan Al-Hafiz yang berjumlah 9 anak. Di PAUD B ada Al-Musyawir, yaitu terdiri 8 murid. Dan TKB 1 Al-Rauf, yaitu 19 anak. Dan TKB B2 yaitu Al-Latif, terdiri 21 anak. Baik, terima kasih untuk kalian Kak Hastika. Oke, baik. Di sini saya akan bertanya kepada teman kita, Kak Putri. Untuk pertanyaannya itu ada apa sih RTPH dan modul ajar yang dipakai di sekolah Al-Idrusiyah ini? Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang modul dan RPPH. Kalau untuk modulnya itu diberikan dari kepala sekolahnya ke guru kelasnya masing-masing. Nah, kalau untuk RPPH sesuai dengan temanya. Contohnya nih, dengan tema aku ombak-ombak. Temanya itu identitasku. Bisa mengenal diri sendiri, ciri-ciri tubuhnya. Dengan contoh kegiatan menyusun batu di atas kertas dengan gambar orang atau diri sendiri. Baiklah, itu sedikit dari kami. Podcast tentang Kelas Manajemen Sekolah di RA Al-Idrusiyah. Kami cukup saja.